Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya Arya Rahmansyah dan Nivia Sufriana akan menjelaskan materi selanjutnya dari data mining, yaitu data preprocessing. Data preprocessing atau praproses merupakan salah satu tahapan dalam melakukan data mining. Sebelum menuju ke tahap selanjutnya, data mentah akan diolah terlebih dahulu, dan data preprocessing atau praproses data biasanya dilakukan melalui eliminasi data yang tidak sesuai. Selain itu juga dalam proses ini, data akan diubah dalam bentuk yang akan lebih mudah dipahami oleh sistem. Penjelasan lain juga menyebutkan bahwa data preprocessing adalah sebuah tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data. Hal tersebut karena banyaknya data format tidak konsisten. Data preprocessing juga merupakan teknik paling awal sebelum melakukan data mining. Ada beberapa proses dalam data preprocessing seperti membersihkan, mengintegrasikan, mentransformasikan, dan mereduksi data. Lalu apa pentingnya praproses data atau data preprocessing? Tahapan ini sangat penting untuk menghapus redundansi data, missing value, kesalahan maupun inkonsisten data yang dapat menyebabkan akurasi hasil dari proses data akan berkurang. Selain itu, analisis konten, kalimat, dan postingan di media sosial biasanya juga menggunakan proses ini. Hal tersebut karena di media sosial biasanya banyak postingan dengan kalimat dan kata-kata yang tidak terstruktur. Selain itu, data preprocessing akan sangat bermanfaat dalam memperlancar proses mining data. Karena jika tidak ada pemrosesan data, biasanya data yang digunakan ialah data asli di database yang biasanya tidak lengkap dan tidak konsisten. Dengan tahapan preprocessing ini memungkinkan proses mining akan berjalan lebih efektif dan efisien. Karena data yang telah melalui tahap ini merupakan data yang sudah melalui beberapa tahap pembersihan. Tidak hanya itu, dengan melakukan pemrosesan data, terdapat manfaat lain seperti mempermudah pemrosesan analisis data, mengurangi beban dalam mempresentasikan isi data, efisiensi pemrosesan mining dan data akan lebih mudah dibaca. Berikut mengapa preprocessing itu sangat penting. Data yang lebih baik akan menghasilkan data mining yang lebih baik. Data preprocessing juga membantu memperbaiki kinerja data mining dan mencegah kesalahan dalam data. Lalu dapat menyempurnakan data yang tidak lengkap, noisy, dan juga tidak konsisten. Dan mengapa data itu kotor? Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada data yang tidak lengkap, noisy, dan juga tidak konsisten. Contoh dari data yang tidak lengkap itu seperti tidak tersedia saat pengumpulan, lalu sebelumnya data tersebut dianggap tidak penting. Selanjutnya, noisy datang dari proses data. Terdapat kesalahan alat pengumpulan data, kesalahan manusia ataupun komputer saat penginputan, dan juga kesalahan saat pengiriman data. Lalu selanjutnya, tidak konsisten data datang dari sumber data yang berbeda, integriti yang dilanggar, dan duplikasi data. Adapun manfaat dari data preprocessing. Yang pertama, data dapat dengan mudah dibaca. Lalu yang kedua, mengurangi beban representasi dalam data. Yang ketiga, menghemat waktu data mining secara signifikan. Lalu yang terakhir, membantu proses analisis data dalam machine learning. Selanjutnya, terdapat 3 model data preprocessing. Yang pertama, orthographic model. Lalu yang kedua, error model. Dan terakhir, white space model. Orthographic model merupakan model pertama. Fungsi dari model ini ialah memperbaiki kalimat atau teks, terutama ketika kalimat atau teks tersebut ada kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi pada model ini adalah jika ada huruf kapital di tengah kalimat. Lalu yang kedua, error model. Error model merupakan model kedua yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan tulisan atau kesalahan ejaan. Di dalam data sering mengalami kedua kesalahan tersebut. Model ini
akan memperbaiki kesalahan tulisan jika terdapat salah ketik. Dan apabila terdapat ejaan yang tidak sesuai dengan penggunaan bahasa akan diperbaiki. Lanjut yang terakhir, white space model. White space model ini membantu kita dalam mengkoreksi kesalahan penggunaan tanda baca. Dalam sebuah data mentah, sering ditemukan kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Contohnya, terjadi ketika kalimat tidak menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Lalu pada model ini akan mengkoreksi kesalahan tanda baca tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian, arti penting, dan model dalam data processing, maka agar proses pra-pemrosesan data menjadi lebih maksimal, kita perlu mengetahui tahapan-tahapan apa yang dapat kita lakukan dalam sebelum memproses data. Yang pertama ada data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, dan terakhir data discretization. Yang pertama ada data cleaning. Nah, data cleaning ini berfungsi untuk mengganti missing value, menormalkan data yang bermasalah atau noise, mengidentifikasi dan menghilangkan data yang tidak konsisten dan data yang berulang atau redundancy yang didapat dari integrasi data, dan menyelesaikan masalah inkonsistensi data. Nah, dalam tahapan ini akan terjadi proses pengklasifikasian data, yaitu dengan membagi data sesuai kualifikasinya sesuai dengan ukurannya, yang kemudian dihaluskan. Nah, proses ini dikenal dengan proses binding. Sebelum data mining, tahapan ini berfungsi agar data dalam keadaan bersih. Apabila data sudah bersih, akan berimbas pada tingkat akurasi mining yang tinggi. Yang kedua ada data integration. Nah, data integration ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa database dan file menjadi satu, sehingga menghasilkan sumber data yang besar. Nah, jadi tahapan ini adalah tahap lanjutan dari proses yang pertama. Dalam tahap kedua ini, data yang telah dibersihkan, kemudian disatukan, dan data tersebut dibuat lebih halus lagi. Yang ketiga ada data transformation. Nah, data transformation ini berfungsi untuk menormalisasikan data dan agregasi data. Data transformation ini biasanya digunakan untuk mengubah data dalam bentuk yang sesuai dalam proses data mining. Selain itu, pada tahapan ini, data akan dikonversikan atau diubah bentuknya. Contohnya, seperti mengubah bentuk data angka menjadi suatu bentuk kategori data yang berbeda. Tahapan transformasi data ini berguna untuk mengurangi jumlah data. Yang keempat ada data reduction. Data reduction ini berfungsi untuk mengurangi volume data yang berlebihan, tetapi tetap mempertahankan kualitas dari hasil analisis data. Oleh karena itu, perlu adanya teknik data reduction dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan serta mengurangi biaya penyimpanan dan analisis data. Nah, pada data reduction ini terdapat 3 teknik yang dapat diterapkan pada saat melakukan pengurangan data. Yang pertama ada dimensionality reduction atau pengurangan dimensi. Kedua ada numerosity reduction, pengurangan jumlah, serta data compression atau kompresi data. Nah, ketiga teknik tersebut ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, apakah data yang diolah itu besar, sedang, atau bahkan perlu dikompresi dan akan beresiko merugikan. Terakhir ada data discretization, ini berfungsi sebagai bagian dari data reduction dengan memperhitungkan data yang signifikan atau data numerik. Baik, langsung saja kita implementasikan materi data preprocessing pada dataset aplikasi dari Google Play Store. Nah, berikut adalah tampilan awal dari data awal yang kami dapatkan dari website kaggle.com yang merupakan dataset Google Play Store, di mana terdapat banyak sekali atribut dan kolom. Dilakukan pre-processing untuk mengolah data. Nah, pada penelitian ini kami membagi 2 bagian data pre-processing, yaitu ada data cleaning dan data reduction, di mana data cleaning dalam penelitian ini yaitu proses membersihkan value atau nilai-nilai yang missing atau tidak berarti. Sedangkan data reduction yaitu proses untuk menghapus atribut yang tidak berarti sehingga data bisa dikurangi namun tetap menghasilkan data yang akurat. Nah, langkah-langkah pre-processing pada penelitian kami yang pertama yaitu kami menghapus atribut atau kolom yang tidak berarti, dan atribut atau kolom yang kami gunakan hanya 10
kolom, yaitu ada app name, app ID, kategori, rating, install, price, currency, size, last update, dan content rating. Lalu kami melakukan langkah selanjutnya, yaitu menghapus manual data yang missing. Data-data yang tidak berarti kami hapus. Lalu selanjutnya, step ketiga, kami mengkategorikan user rating dengan mereplace nilai 0, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 dengan nilai rendah, dan 4, 4,5, dan 5 dengan nilai tinggi. Dapatkan hasil data akhir, yaitu kami hanya menggunakan 300 data, di mana ditampilkan pada tampilan berikut. Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa data pre-processing merupakan proses yang penting dilakukan untuk mempermudah proses analisis data. Proses ini dapat menyeleksi data dari berbagai sumber dan menyamakan formatnya ke dalam satu set data. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas.